Kadang remaja jadi semakin diam bukan karena mereka nggak mau cerita, tapi karena respon yang mereka terima. Hai semuanya, aku Ara, konselor dari SMA Homeschooling Kaseto. Sebagai konselor, aku sangat menghindari respon-respon spontan yang kadang tercetus begitu aja. Seperti langsung ngasih solusi padahal anak-anak belum selesai cerita, membandingkan mereka dengan remaja lainnya secara negatif, memberikan respon yang bikin mereka ngerasa masalah mereka tuh disepelekan, ataupun terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Umumnya, respon yang kita berikan di awal itu bakalan jadi penentu mereka mau lanjut cerita atau malah diam lagi dan menyimpan kembali cerita yang mereka sebenarnya udah bawa. Jadi, ayo kita bedah satu-satu. Anyway, ini aku lagi pakai Skin Lab Bright and Glow Body Overnight Booster yang setara sama serum wajah karena dia mengandung niacinamide untuk bantu regenerasi kulitku yang sempat gosong karena kemarin kita habis educamp. Wanginya yang bikin rileks, dan tekstur anti lengket yang bikin tidur semakin nyaman dan siap untuk bangun dalam kondisi yang glowing. Jadi, kita lanjut lagi. Kenapa sih Kak Ara kita nggak boleh langsung ngasih solusi pas adik-adik belum selesai cerita? Itu karena bisa aja hal itu tuh bikin mereka nggak ngerasa cukup didengarkan, dan bisa jadi kalau kita gali lebih lanjut masalahnya, justru nggak sesuai dengan solusi yang udah kita rumuskan di awal. Yang kedua, kenapa sih Kak Ara nggak boleh membandingkan masalahnya mereka dengan remaja lainnya secara negatif? Sebetulnya boleh membandingkan asal untuk memberikan motivasi. Contohnya, kemarin temenmu kayak gini juga dan dia berhasil menemukan solusi yang seperti ini. Aku yakin kamu pun pasti bisa dapat solusi, mungkin dengan cara yang berbeda. Tapi kalau dibandingkan secara negatif, itu bisa bikin mereka ngerasa nggak cukup. Selain itu, yang juga nggak kalah penting adalah respon dan ekspresi saat kita mendengarkan cerita mereka. Usahakan tetap bisa menjaga ekspresi dan memberikan respon secara netral dan juga empatik agar mereka nggak merasa disepelekan. Itu kenapa saat adik-adik datang ke kita untuk terbuka, yang paling penting bukan semata-mata langsung memperbaiki situasinya, tapi coba bikin mereka merasa aman dan didengarkan terlebih dahulu. Karena justru kadang banyak banget harta karun atau cerita-cerita terselubung yang sebenarnya punya impact juga, tapi hanya bisa kita dapatkan saat mereka ngerasa kalau kita adalah orang yang tepat. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kita kasih respon dan solusi, tapi seberapa hadir kita saat mereka akhirnya berani untuk bercerita agar bisa memberikan respon dan solusi yang paling tepat.